Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 yang beranggotakan saya Siti Sofi Laila dengan NIM 55522100091 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Halimatus Syadiah dengan NIM 55522100060. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan terkait pencarian kerangka konseptual pada chapter 2 dengan sumber rujukan dari dua buku, yaitu Schroeder dan Scott. Untuk memenuhi tugas mata kuliah teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Lia Uzliawati, SEMSI. Pembahasan pertama terkait kerangka konseptual. Kerangka konseptual yaitu suatu konsep yang dirancang oleh Dewan Standar sebagai acuan dalam membuat standar akuntansi. Standar akuntansi yang diterapkan di Indonesia yaitu PSAK. Jadi, sebelum membuat PSAK, kita membutuhkan kerangka dasar yang dikenal sebagai kerangka konseptual. Financial Accounting Standard Board atau FASB adalah lembaga yang membuat standar akuntansi. FASB mengupayakan untuk mengembangkan konsep yang dapat digunakan sebagai patokan oleh Dewan Pembuat Standar dalam menetapkan standar dan dalam memberikan kerangka acuan untuk menyelesaikan masalah akuntansi. Jadi, perlunya penyusunan kerangka konseptual di awal, supaya bisa mengarah pada standar akuntansi yang sesuai, yang mana dari standar akuntansi akan berujung pada laporan keuangan. Pembahasan selanjutnya terkait para pengembang teori awal. Yang pertama oleh Patton. Semua perubahan nilai aset dan liabilitas harus tercermin dalam laporan keuangan, dan perubahannya harus diukur berdasarkan nilai kini. Jadi, Patton itu beranggapan bahwa adanya perubahan di akun-akun aset, liabilitas, dan ekuitas, yang mana harus dicatat dan diakui pada laporan keuangan. Kemudian, nilainya pun harus berdasarkan nilai kini. Pada buku Scott, model nilai kini akan menyediakan informasi sepenuhnya yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. Informasi yang relevan yaitu informasi terkait prospek ekonomi perusahaan di masa mendatang, terutama terkait dengan dividen, arus kas, dan profitabilitas. Apabila kondisi laporan keuangan tersebut relevan, maka kita dapat mengeksplorasi kondisi di mana nilai pasar pada aset dan kewajiban itu dapat digunakan sebagai ukuran tidak langsung dari nilai kini. Hal ini hanya terjadi apabila kondisinya ideal. Sebaliknya, jika kondisinya tidak ideal, maka akan timbul permasalahan fundamental untuk penilaian aset dan pengukuran pendapat. Lalu adanya asumsi dasar atau postulat yang mendasari proses akuntansi. Jadi, kerangka ini ada asumsi dasar atau postulat yang akan digunakan sebagai acuan dalam proses akuntansi. Kemudian pengembang teori yang kedua yaitu oleh Canning. Canning menyarankan bahwa kerangka kerja untuk penilaian dan pengukuran aset itu berdasarkan ekspektasi masa depan, serta model untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran. Jadi, di kerangka akuntansi itu harus ada pengukuran dan pengakuan, seperti di dalamnya ada pendapatan, pengeluaran, dan lainnya. Selanjutnya ada Dr. Scott dan kerangka konseptualnya. Dr. Scott dipandang sebagai orang luar, namun tulisannya terbukti cukup berkualitas dan berwawasan. Ia juga dipengaruhi oleh pandangan rekannya, yaitu seorang ekonom dan filsuf yang bernama Thorstein Veblen. Dr. Scott dan rekannya percaya bahwa revolusi industri menyebabkan manajer mencari metode baru untuk mempertahankan kontrol organisasinya. Hal itu mengakibatkan metode ilmiah seperti akuntansi dan statistik menjadi alat kontrol organisasi. Jadi, mereka itu percaya bahwa di akuntansi pun terjadi yang namanya revolusi industri. Oleh karena itu, adanya survive, yang mana harus memonitor dan mengontrol suatu organisasi. Jadi, peran akuntansi di sini sebagai alat kontrol. Slide ini akan membahas terkait kerangka konseptual Dr. Scott, yang mana mencakup hierarki postulat dan prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam pengembangan aturan dan teknik akuntansi. Adanya 4 dasar prinsip akuntansi. Yang pertama, postulat orientasi yang menjadi tingkatan terbawah. Postulat yaitu pernyataan tanpa bukti, yang mana hanya berupa pendapat, opini, maupun argumen yang dijadikan kebijakan. Pada postulat orientasi, akuntansi didasarkan pada pertimbangan yang luas dari lingkungan sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Kemudian yang kedua, prinsip keadilan yang pervasif atau menyebar. Ini adalah tingkat kedua dalam kerangka konseptual Dr. Scott, yaitu keadilan, yang mana dipandang sebagai pengembangan aturan akuntansi yang menawarkan perlakuan yang adil kepada semua pengguna laporan keuangan. Jadi, diharapkan pengguna laporan keuangan seperti stakeholder dan shareholder dapat memperoleh keadilan yang merata. Yang ketiga, prinsip kejujuran dan kewajaran.
Kejujuran dilihat sebagai gambaran akurat dari informasi yang disajikan. Lalu, kewajaran dipandang sebagai atribut objektivitas, kebebasan dari bias, dan ketidakberpihakan. Artinya itu netral dan independen. Dan prinsip yang keempat yaitu prinsip adaptasi dan konsistensi. Kemampuan beradaptasi dipandang perlu karena masyarakat dan kondisi ekonomi itu sering berubah, yang mengakibatkan akuntansi pun harus mengikutinya. Namun, perlu juga menyeimbangkan kemampuan beradaptasi dengan konsistensi yang menyatakan bahwa aturan akuntansi itu tidak boleh diubah untuk melayani tujuan sementara. Jadi, terkadang di perusahaan itu ada kasus yang tidak bisa dipecahkan sesuai dengan standar akuntansi atau sesuai dengan aturan yang ada di PSAK. Namun, manajemen perusahaan tetap bisa membuat kebijakan baru dengan syarat tetap mengacu pada kerangka dasar akuntansi. Dan mereka pun tidak perlu mengubah aturan yang sudah ada. Jadi, suatu kebijakan itu harus konsisten dan harus bisa menyesuaikan jika terjadi kasus seperti tadi. Selanjutnya, beralih ke upaya awal pengembangan kerangka konseptual akuntansi oleh organisasi otoritatif dan semi-otoritatif. Pada tahun 1936, American Accounting Association atau AAA mengeluarkan pernyataan terkait pernyataan tentatif tentang prinsip akuntansi yang mempengaruhi laporan perusahaan. Jadi dalam proses pembuatan kerangka konseptual itu melalui banyak tahapan, seperti riset, studi banding, dan melibatkan banyak organisasi. Lalu tujuan pernyataan tersebut yaitu untuk memberikan pedoman dan panduan kepada Securities and Exchange Commission atau SEC. Ada beberapa organisasi yang ingin mengembangkan kerangka konseptual, namun banyak dikritik oleh para akademisi karena terlalu mengandalkan model biaya historis dan konvensi konservatisme. Kemudian pada pernyataan prinsip akuntansi, ada pun yang memberikan panduan kepada SEC terkait praktik akuntansi terbaik. Namun studi itu tidak mencapai tujuannya, karena dilihat hanya sebagai pembelaan praktik yang diterima daripada upaya untuk pengembangan teori akuntansi. Jadi ada organisasi yang membuat orientasinya itu tidak mengacu pada perkembangan teori akuntansi. Justru mereka malah membela praktek yang seharusnya diterima. Kemudian pada tahun 1940, American Accounting Association atau AAA menerbitkan kajian terkait studi benchmark atau tolak ukur yang dilakukan oleh Patton dan Littleton. Mereka masih memegang konsep penggunaan biaya historis dan adanya kontribusi utamanya yaitu artikulasi lebih lanjut dari teori entitas. Studi ini dikutip sebagai studi yang mengembangkan teori yang telah digunakan dalam banyak pernyataan otoritatif berikutnya. Adanya hierarki postulat di Committee on Accounting Procedure atau CAP yang terdiri dari beberapa grup. Yang pertama, grup A yang terdiri atas ekonomi dan politik. Pada grup A ini, berdasarkan lingkungan ekonomi dan politik di mana akuntansi itu berada, serta mewakili deskripsi dari aspek-aspek lingkungan yang dianggap relevan untuk akuntansi. Kemudian grup B yang terdiri atas akuntansi. Pastinya, grup B ini berfokus pada bidang akuntansi dan dirancang untuk bertindak sebagai pondasi serta membantu dalam membangun prinsip-prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, grup C yaitu imperatif. Berbeda secara fundamental dari kelompok sebelumnya, jadi grup C ini bukan pernyataan deskriptif yang utama. Sebaliknya, mereka mewakili satu set pernyataan normatif tentang apa yang seharusnya. Kemudian pada tahun 1966, American Accounting Association atau AAA menerbitkan A Statement of Basic Accounting Theory atau ASOBAT yang membahas terkait sistem informasi yang melibatkan komunikasi dan pendapatan ekonomi kegunaan keputusan. Beralih ke pembahasan berikutnya terkait pendekatan teori akuntansi. Pada tahun 1973, American Accounting Association membentuk Committee on Concept and Standards for External Financial Reports. Komite ini ditugaskan untuk memperbaharui ASOBAT, dikarenakan banyaknya perubahan pada akuntansi semenjak ASOBAT diterbitkan. Kemudian, komite ini pun membuat laporan komite terkait Statement of Accounting Theory and Theory Acceptance, atau SATA, yang berisi ulasan terkait status teori akuntansi dan penerimaannya. Pendekatan teori akuntansi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu pendekatan klasik. Kajian yang dikelompokkan pada kategori ini mencakup periode waktu antara tahun 1922 hingga 1962. SATA menegaskan bahwa seluruh karya yang ada pada waktu tersebut bersifat deduktif dan mengkritiknya bahwa seluruh karya itu tidak saling berkaitan serta tidak didasarkan pada karya sebelumnya. Kemudian yang kedua itu pendekatan kegunaan keputusan. Kajian yang ada di kategori ini dianggap fokus pada pengakuan bahwa kegunaan adalah tujuan dasar dari akuntansi.
Fokus dari kajian dalam kategori ini berada di seputaran riset yang menguji reaksi para pembuat keputusan terhadap alternatif-alternatif pelaporan. Pendekatan teori akuntansi yang ketiga yaitu ekonomika informasi. Kajian yang dikelompokkan dalam kategori ini dipandang telah menggunakan teori ekonomi yang menentukan kebutuhan informasi bagi pengambilan keputusan ekonomi. Serta juga menyertakan bahwa kategori ini sebagai model yang muncul dalam pengembangan teori akuntansi. Namun pendekatan ekonomi informasi ini tidak memperoleh ketenaran sebagaimana yang diperkirakan oleh Satta. Selanjutnya, ada pun kritik-kritik terhadap pendekatan teori akuntansi. Komite on Concept and Standard for External Financial Report menyarankan bahwa seharusnya proses teori dalam akuntansi itu lebih revolusioner daripada evolusioner. Satta juga berpendapat bahwa teori akuntansi pada saat itu masih berada di tahap ketiga dari prosesnya, karena sejumlah ahli teori tidak puas dengan pendekatan penandingan atau matching approach untuk menentukan isi laporan keuangan. Kemudian pembahasan berikutnya terkait proyek kerangka konseptual FASB. Conceptual Framework Project atau CFP fokus pada berbagai cara supaya sasarannya dapat tercapai. Akibatnya, CFP ini menjadi badan yang menghubungkan beberapa sasaran dengan hal-hal yang fundamental. Sasaran tersebut akan mengidentifikasi tujuan dan tujuan akuntansi keuangan. Sementara, hal-hal yang fundamental itu adalah konsep yang mendasari upaya pencapaian sasaran tujuan tersebut. Konsep tersebut dirancang untuk memberikan pedoman dalam, pertama, memilih transaksi, peristiwa, dan situasi yang harus dipertanggungjawabkan. Kemudian, menentukan cara mengukur transaksi, peristiwa, dan situasi yang dipilih. Dan menentukan cara meringkas dan melaporkan hasil dari peristiwa, transaksi, dan situasi tersebut. Pada awalnya, FASB mengembangkan 6 Statement of Financial Accounting Concept. Kemudian, SFAC nomor 8 menggantikan SFAC nomor 1 dan 2, serta menandai penyelesaian tahapan pertama dari CFP gabungan yang baru. Di slide ini dicantumkan gambar terkait kerangka konseptual FASB untuk akuntansi keuangan dan pelaporannya. Di segitiga paling atas itu adalah level pertama, yang mana terdapat tujuan yang tercantum pada SFAC nomor 8. SFAC nomor 8 menyatakan tujuan dari pelaporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi terkait keuangan mengenai entitas pelaporan yang berguna bagi calon investor, pemberi pinjaman, dan kreditur dalam mengambil keputusan. Kemudian di level kedua ada fundamental atau dasar-dasar yang terdiri dari elemen-elemen pos keuangan dan karakteristik kualitatif. Sesuai SFAC nomor 6, elemen-elemen laporan keuangan itu berupa pendapatan, beban, keuntungan, kerugian, aset, liabilitas, dan ekuitas. Dengan adanya karakteristik kualitatif akan membuat informasi akuntansi itu berguna karena sesuai SFAC nomor 5 dan 8 yang mana terdiri atas relevansi dan representasi atau penyajian yang jujur. Selanjutnya di level ketiga ada pedoman dalam penerapannya, yaitu dengan konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan yang mana terdiri dari asumsi-asumsi, prinsip, dan batasan. Adanya karakteristik kualitatif ini akan memudahkan untuk membedakan antara informasi akuntansi yang lebih berguna daripada informasi inferior atau kurang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Karakteristik ini bisa disebut pula sebagai hierarki. Di hierarki ini, ada para pengguna utama informasi akuntansi yang terdiri dari penyedia modal seperti investor, kreditur, dan lainnya. Para pengguna ini memiliki kendala pervasif berupa biaya, yang mana biaya ini harus mengikuti kualitas dasar. Kemudian di kualitas dasar ini terdiri atas relevansi dan representasi atau penyajian yang jujur. Yang pertama itu relevan. Laporan keuangan itu dikatakan relevan apabila ia dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Relevan terdiri dari 3 karakteristik. Yang pertama, nilai prediksi. Nilai ini dapat digunakan sebagai masukan dalam proses yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil di masa depan. Yang kedua, nilai konfirmasi, yaitu nilai yang memberikan umpan balik atas konfirmasi maupun perubahan terkait evaluasi sebelumnya. Dan yang ketiga itu materialitas. Apabila dihilangkan atau salah saji, maka akan mempengaruhi keputusan yang dibuat pengguna berdasarkan laporan keuangan entitas pelapor tertentu. Kemudian setelah relevan, yaitu representasi atau penyajian yang jujur. Diharapkan bahwa laporan keuangan entitas itu disajikan dengan sejujurnya sesuai fakta yang ada. Representasi terdiri dari 3 karakteristik, yaitu kelengkapan, netral, dan bebas dari kesalahan. Kemudian selain kualitas dasar, ada pun peningkatan kualitas yang terdiri atas 4 kategori. Yang pertama dapat dibandingkan.
yaitu memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dan perbedaan setiap item. Yang kedua, dapat diverifikasi, yaitu meyakinkan pengguna bahwa informasi yang disajikan itu mewakili fenomena ekonomi yang dimaksudkan untuk direpresentasikan. Yang ketiga, ketepatan waktu, yaitu memiliki informasi yang tersedia bagi pengambil keputusan pada waktunya, supaya mampu mempengaruhi keputusan. Dan yang terakhir, dapat dipahami, yaitu melibatkan pengklasifikasian, karakterisasi, dan penyajian informasi secara jelas dan ringkas. Pada pembahasan selanjutnya ini terkait SFAC nomor 5 dan 6. SFAC nomor 5 itu terkait pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan perusahaan. Pengakuannya itu bagaimana pos atau akun itu dicatat atau diakui pada laporan keuangan. Sedangkan pengukurannya itu bagaimana mengukur pos tersebut dengan cara melekatkan suatu nominal pada pos. Berdasarkan SFAC nomor 5, adanya hubungan antara laba biasa dengan laba komprehensif, yaitu kalau laba biasa itu diperoleh dari pengurangan beban dan penambahan oleh keuntungan ataupun dikurangi oleh kerugian. Sedangkan untuk laba komprehensif itu diperoleh dari penyesuaian akuntansi kumulatif dan adanya perubahan ekuitas non-pemilik lainnya. Selanjutnya terkait SFAC nomor 6 yang berisi elemen-elemen laporan keuangan perusahaan. SFAC nomor 6 ini mendefinisikan 10 elemen laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja dan posisi ekonomi entitas. Terkait elemen pada laporan keuangan akan lebih detail dibahas pada bab 6 dan bab 7. Kemudian adapun SFAC nomor 7 terkait penggunaan informasi arus kas dan nilai sekarang dalam pengukuran akuntansi. FASB menunjukkan bahwa tujuan pengukuran nilai sekarang yaitu untuk mengetahui selisih ekonomi di antara kumpulan arus kas di masa depan. Ada beberapa elemen yang harus ada apabila kita melakukan pengukuran nilai sekarang. Yang pertama, estimasi arus kas masa depan. Yang kedua, perkiraan terkait variasi dalam waktu terjadinya arus kas tersebut. Yang ketiga, nilai waktu uang yang ditunjukkan oleh suku bunga bebas risiko. Yang keempat, harga yang harus ditanggung karena ketidakpastian. Dan yang kelima, faktor lain yang terkadang tidak dapat diidentifikasi, termasuk likuiditas dan ketidaksempurnaan pasar. Pembahasan selanjutnya terkait pengembangan konseptual framework proyek terbaru. Pada tahun 2010, FASB memutuskan bahwa prioritas ditempatkan pada proyek lain, sehingga FASB tidak dapat meluangkan waktu yang diperlukan untuk mengatasi masalah CFP dengan benar dalam waktu dekat. Kemudian pada Mei 2012, IASB mengumumkan bahwa mereka akan melanjutkan pembahasan pada CFP sebagai proyek yang dijalankan IASB. Dan akhirnya pada tahun 2014, FASB mengaktifkan kembali CFP dan menerbitkan draft exposure dengan mempertimbangkan hal-hal konseptual yang berkaitan dengan pengungkapan yang terdapat dalam catatan kaki atas laporan keuangan. Sekian penjelasan dari saya, berikutnya saya serahkan kepada Siti Sofi Laila. Terima kasih. Selanjutnya ada standar-standar akuntansi berbasis prinsip versus berbasis aturan. Selama awal tahun 2000-an, FASB telah mencatat bahwa perhatiannya telah ditunjukkan terkait kualitas dan transparansi informasi akuntansi. Salah satu fokus perhatiannya adalah dengan meningkatnya kompleksitas standar-standar FASB dan pengembangan standar akuntansi yang berbasis aturan. Lalu pada tahun 2002, dari pihak Sarbanes-Oxley Act membantu menangani untuk permasalahan tersebut dengan mengharuskan SEC yaitu Securities Exchange Commission untuk melakukan uji kelayakan sistem akuntansi yang berbasis prinsip. Pada tahun 2003, pihak SEC menerbitkan kajiannya mengenai adopsi sistem akuntansi yang berbasis prinsip. Pada kajiannya, dari pihak SEC membahas bahwa ketidaksempurnaan itu bisa terjadi karena penggunaan standar-standar baik dari standar akuntansi yang berbasis prinsip ataupun penggunaan standar akuntansi yang berbasis aturan. Hal ini berarti standar-standar akuntansi yang berbasis prinsip dapat merepresentasikan sejumlah kesulitan dalam pelaksanaannya karena standar seperti itu hanya memberikan sedikit pedoman dan struktur kepada para penyusun laporan keuangan dan auditor dalam membuat penilaian profesional. Sedangkan standar yang berbasis aturan itu seringkali memberikan sarana
untuk mengelak dari tujuan standar. Bisa kita lihat di dalam tabel perbedaan, untuk serangkaian standar akuntansi yang berbasis prinsip, itu lebih mampu mengikuti kecepatan perubahan dalam lingkungan bisnis, sedangkan serangkaian yang standar akuntansi yang berbasis aturan, itu lebih bisa diterapkan pada perekonomian dan negara yang besar dan kompleks. Lalu, untuk yang berbasis prinsip itu kurang berisi, sedangkan yang berbasis aturan itu kurang memberikan ruang untuk interpretasinya. Lalu, untuk yang berbasis prinsip itu mendorong penggunaan penilaian profesional dengan fokus pada hal yang benar, sedangkan yang berbasis aturan itu memberikan lebih banyak pedoman untuk implementasi yang lebih praktis. Dan perbedaan yang terakhir, untuk yang berbasis prinsip dianggap tidak mendukung untuk perekayasaan keuangan. Nah, sedangkan yang berbasis aturan itu kurang membutuhkan penjelasan di dalam laporan keuangan. Selanjutnya adalah konvergensi internasional. Pada rapat gabungan di Norwalk di California, pada tanggal 18 September 2002, FASB dan IASB sama-sama mengakui komitmennya terhadap pengembangan standar akuntansi yang sangat berkualitas dan kompatibel. Lalu, untuk standar ini dapat digunakan untuk pelaporan keuangan baik domestik dan non-domestik atau Norwalk Agreement. Nah, untuk proyek konvergensi ini memiliki 3 aspek utama, yaitu yang pertama proyek penyajian laporan keuangan, yang kedua adalah proyek kerangka konseptual, dan yang ketiga adalah proyek konvergensi. Selanjutnya ada proyek penyajian laporan keuangan FASB dan IASB. Pada bulan April 2004, FASB dan IASB sama-sama memutuskan untuk menggabungkan masing-masing proyeknya, yaitu terkait pelaporan dan pengklasifikasian komponen-komponen pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Lalu, proyek ini dilaksanakan untuk menetapkan standar umum yang sangat berkualitas terkait penyajian informasi di dalam laporan keuangan. Tujuan dari proyek laporan keuangan antara FASB dan IASB ini adalah untuk membantu para investor, kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk bisa lebih, yang pertama, memahami mengenai posisi keuangan suatu entitas baik di masa depan ataupun di masa lalu. Yang kedua, untuk lebih memahami aktivitas operasi, pembiayaan, dan aktivitas-aktivitas lainnya yang terjadi di masa lalu, di mana itu menyebabkan posisi keuangan suatu entitas itu berubah, dan beserta komponen-komponen lainnya yang menyebabkan perubahan tersebut. Dan yang ketiga adalah informasi yang digunakan oleh investor, kreditur, dan lainnya itu bisa untuk menilai jumlah, waktu terjadinya kapan, dan untuk mengukur ketidakpastian arus kas di masa depan. Selanjutnya ada proyek kerangka konseptual. Nah, tujuan dari proyek ini adalah untuk menciptakan pondasi yang baik untuk standar akuntansi di masa depan, yaitu yang berbasis prinsip, lalu juga konsisten secara internal, dan konvergensi internasional. Untuk proyek ini dikembangkan menjadi 8 tahapan. Untuk tahapan yang pertama yaitu tahapan tujuan dan karakteristik kualitatif. Lalu tahapan yang kedua adalah tahapan definisi elemen-elemen, lalu pengakuan, dan penghentian pengakuan. Untuk tahapan yang ketiga yaitu tahapan pengukuran. Untuk tahapan keempat yaitu tahapan konsep entitas pelaporan. Dan tahapan yang kelima adalah tahapan penyajian dan pengungkapan serta batasan-batasannya dalam pelaporan keuangan. Untuk tahapan yang keenam yaitu tahapan tujuan dan status kerangka kerja. Lalu tahapan yang kesembilan mengenai tahapan penerapan kerangka kerja bagi entitas nirlaba. Dan yang terakhir adalah tahapan sisa permasalahan, itu pun kalau ada. Selanjutnya ada proyek konvergensi. Nah, di dalam proyek konvergensi ini terdapat 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah tujuan dari proyek konvergensi untuk standar akuntansi, dan tujuan yang kedua adalah tujuan proyek konvergensi itu sendiri. Untuk tujuan yang pertama, yaitu tujuan proyek konvergensi untuk standar akuntansi, yaitu untuk membuat perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh negara, yang ada di seluruh dunia, itu dapat menggunakan prosedur akuntansi yang sama dalam mengukur dan melaporkan posisi keuangannya serta hasil operasinya.
Untuk tujuan yang kedua, yaitu tujuan proyek konvergensi itu sendiri, yaitu untuk menghilangkan perbedaan di antara IFRS dan GAAP yang ada di Amerika Serikat. Selanjutnya ada examples of present value accounting atau contoh nilai akuntansi saat ini. Untuk poin pertama ada RRA atau Reserve Recognition Accounting atau akuntansi pengakuan cadangan. Ternyata pada praktiknya ataupun pada kenyataannya kondisi ideal itu belum tercipta ataupun belum terjadi. Nah, itu semua dikarenakan praktik-praktik akuntansi itu bergerak secara kuat ke arah peningkatan penggunaan nilai wajar dari kelas-kelas besar aset dan kewajiban. Nah, nggak hanya itu, tapi juga model nilai sekarang yang menghadapi permasalahan keandalan yang serius ketika kita mencoba untuk menerapkannya tanpa kondisi ideal tersebut. Jadi bisa dikatakan sulit untuk perusahaan minyak dan gas untuk beroperasi di bawah kondisi yang pasti. Nah, karena itu konsekuensinya kita harus mempertimbangkan SFAS 69 dalam hubungannya terhadap model nilai sekarang di bawah ketidakpastian. Selanjutnya ada kritik atas RRA. Yang pertama ada dua reaksi, yaitu yang pertama reaksi manajemen dan reaksi investor. Reaksi pertama yaitu reaksi manajemen. Manajemen perusahaan itu harus membuat perubahan dalam estimasi yang khususnya cenderung menganggap RRA itu dengan menunggu dan penuh kecurigaan. Untuk reaksi yang kedua, untuk reaksi investor, ternyata menjadi kegunaan untuk investor karena RRA ini dianggap lebih relevan dibandingkan informasi biaya historis, sehingga untuk para investor RRA ini sangat potensial dan sangat bermanfaat untuk digunakan para investor. Alasan mengapa investor mengatakan RRA lebih relevan, karena jika di bawah akuntansi biaya historis, peningkatan dalam nilai cadangan yang terbukti itu tidak akan tampak atau tidak dilampirkan ke dalam laporan laba rugi sampai cadangan yang terbukti itu diproduksi dan dijual. Sedangkan laporan laba rugi berdasarkan nilai sekarang itu akan mengakui peningkatan tersebut dengan segera ataupun dengan cepat, sehingga informasi nilai sekarang itu mempunyai potensi untuk kegunaan karena relevansinya yang lebih besar. Kenapa penggunaan nilai akuntansi sekarang dikatakan memiliki nilai relevansi yang lebih besar? Karena dengan laporan laba rugi yang berdasarkan nilai sekarang, itu investor akan mengetahui berapa sih potensi investor akan mendapatkan pendapatan yang mereka peroleh. Sedangkan jika laba rugi berdasarkan biaya historis, itu investor hanya akan mengetahui pendapat yang diperoleh itu setelah pada saat minyak dan gas itu telah terjual. Jadi investor harus menunggu terlebih dahulu jika menggunakan akuntansi biaya historis. Selanjutnya ada historical cost accounting revisited ataupun akuntansi biaya sejarah yang ditinjau kembali. Untuk poin pertama ada perbandingan perbedaan basis pengukuran. Nah, di kondisi ini kita akan menganggap kondisi ideal itu akan mengarah kepada akuntansi yang menggunakan present value version dari current value accounting. Tapi pada praktik akuntansi yang terjadi, yaitu pada sekarang-sekarang ini, itu menggunakan model ataupun pengukuran campuran. Karena beberapa tahun terakhir, standar setter ini telah memperkenalkan sejumlah standar yang berbasis current value. Tapi untuk current value accounting ini menemui permasalahan-permasalahan yang terkait volatilitas dan reliabilitas. Nah, masalah ini menimbulkan pertanyaan tentang sejarah sejauh mana sih current value accounting ini akan menggantikan biaya historis. Sehingga perlu dipertimbangkan kembali antara dua basis pengukuran ini dalam kaitannya dengan konsep akuntansi. Dan selanjutnya ada relevance versus reliability. Relevance dan reliability ini sama-sama merupakan karakteristik yang penting dalam informasi akuntansi. Yang sudah dibahas sebelumnya, kita tidak akan mungkin dapat menyusun laporan keuangan secara sempurna, yaitu secara relevan dan reliable.
sehingga harus ada trade-off di antara keduanya. Nah, untuk HCA ini relatif lebih reliable ataupun dapat diandalkan karena biaya atas aset ataupun kewajiban di dalam sebuah perusahaan itu merupakan sebuah angka yang objektif, sehingga harus terhindar dari kesalahan estimasi ataupun bias daripada perhitungan present value. Namun, biaya historis ini mungkin kurang relevan karena biaya historis, nilai pasar, dan present value ini mungkin sama pada saat tanggal akuisisinya, tetapi nilai pasar dan present value ini akan berubah selama kondisi pasar berubah. Akibat dari itu, relevansi antara current value accounting itu umumnya melebihi dari IICA. Akan tetapi, penggunaan akuntansi nilai sekarang dalam kondisi yang tidak ideal itu akan menimbulkan masalah yang reliabilitas. Poin selanjutnya yaitu revenue recognition. Perbedaan yang penting antara current value accounting seperti RRA dan HCA adalah perubahan waktu pengakuan dalam nilai aset. Berdasarkan current value accounting, yaitu current valuation atas aset dan kewajibannya, itu akan meningkatkan ataupun akan mengurangi nilai aset dan kewajiban yang akan diakui atau diukur. Nah, pada saat itu terjadi, kita harus mendiskotokan arus kas masa depan ya, dan mengkapitalisasi nilai tersebut dalam neraca. Nah, untuk pendapatan kemudian itu pada dasarnya adalah perubahan bersih dalam nilai sekarang untuk periode yang bersangkutan. Di bawah perspektif ICA, nilai inventory itu dinilai berdasarkan cost ataupun nilai. Dan untuk accounts receivable itu dinilai berdasarkan harga jual, sehingga pendapatan diakui ketika inventory tersebut terjual ataupun penjualan tersebut terrealisasi, sehingga adanya peningkatan nilai yang belum terrealisasi itu tidak diakui di neraca dan di net income. Selanjutnya ada recognition law. Current value accounting memiliki sedikit lag pengakuan karena ketika perubahan nilai ekonomi terjadi, maka pada saat itu juga pendapatan diakui. Nah, sedangkan HCA itu memiliki lag pengakuan yang lebih besar karena pendapatan itu tidak diakui sampai kenaikan nilai persediaan itu telah divalidasi dan biasanya melalui realisasi penjualan. Selanjutnya ada matching of cost and revenue. Konsep matching ini berkaitan dengan biaya historis ataupun HCA karena laba bersih di bawah ICA adalah hasil dari matching ataupun penandingan antara pendapatan yang terrealisasi dengan biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Nah, untuk konsep matching ini merupakan prinsip dari akuntansi akrual. Sedangkan dalam current value accounting, konsep matching ini lebih sedikit digunakan karena laba bersih itu merupakan perubahan bersih dari current value dari aset dan kewajiban selama periode tersebut. Lalu, matching ini tidak diperlukan karena perubahan nilai aset dan kewajibannya itu didorong oleh kekuatan pasar dan respon perusahaan atas kekuatan pasar ini. Nah, meskipun konsep matching ini pada IICA ini reliable, tapi pada kenyataannya nggak sepenuhnya reliable. Contohnya adalah pada penyusutan aset tetap. Dalam prinsip matching, pendapatan itu ditandingkan salah satunya dengan penyusutan aset tetap. Lalu selama periode tertentu yang pada akhirnya menghasilkan laba bersih. Nah, namun pada prinsip akuntansinya itu tidak menyebutkan secara jelas seberapa besar sih penyusutan yang harus dibebankan. Nah, tidak hanya itu juga, tapi hanya menyebutkan bahwa penyusutan itu dilakukan secara sistematis dan rasional. Nah, akibat ketidakjelasan ini, maka ada beberapa macam metode penyusutan yang diterima untuk digunakan dalam praktek seperti metode garis lurus, metode saldo menurun, ataupun metode unit produksi dan metode lainnya. Karena hal itu, maka hal ini mempersulit untuk perbandingan profitabilitas antar perusahaan karena investor harus memastikan terlebih dahulu metode penyusutan yang digunakan perusahaan sebelum membuat perbandingan. Nah, untuk ketidakjelasan ini ternyata akibatnya yaitu dapat mengikis reliabilitas HCA
Karena manajer perusahaan memiliki ruang untuk mengatur profitabilitas yang mereka laporkan melalui pilihan metode penyusutan ataupun melalui perubahan metode yang digunakan. Dengan kata lain, HCA mungkin lebih reliable daripada current value accounting, namun hal ini juga bukan berarti HCA dapat dipercaya secara lengkap. Poin selanjutnya adalah conclusion. Conclusionnya ataupun kesimpulannya yang pertama, HCA itu rendah relevansinya, tapi cukup reliable. Lalu, akuntan itu perlu menunggu sampai bukti objektif tersedia sebelum mengakui pendapatan. Yang kedua, biaya historis itu lebih terlambat ataupun lags dalam mengakui perubahan nilai aset dan kewajibannya. Dan yang terakhir adalah biaya historis adalah proses matching cost and revenue. Selanjutnya ada the non-existence of true net income atau tidak adanya pendapatan bersih yang sebenarnya. Untuk membuat laporan keuangannya lengkap berdasarkan current value basis, kita perlu menilai seluruh aset dan kewajiban perusahaan dengan net income yang menjelaskan perubahan current value perusahaan selama periode tertentu. Namun, pada kenyataannya, laba bersih itu tidak ada sebagaimana sebuah konstruksi perekonomian yang terdefinisikan dengan baik. Nah, untuk permasalahan fundamental ini diakibatkan karena kurangnya objektivitas dan probabilitas keadaan. Karena kurangnya profitabilitas keadaan yang objektif, itu akan membuka pintu untuk estimasi subjektif atas kinerja perusahaan di masa depan. Untuk solusinya yaitu harus dengan keadaan probabilitas yang objektif. Karena nilai sekarang dari aset dan kewajiban itu harus secara benar merefleksikan ketidakpastian yang dihadapi perusahaan. Karena nilai sekarang akan dimasukkan ke dalam seluruh kemungkinan di mana kejadian masa depan profitabilitasnya. Untuk kasus ini, informasi akuntansinya itu sudah relevan dan secara lengkap sebagaimana andal secara lengkap dan pendapatan ekonomi terjadi. Adapun kesimpulan yang kedua ataupun conclusion yang kedua, yaitu akuntan merasa bahwa akuntansi berdasarkan biaya historis untuk kelas-kelas besar dari aset dan kewajiban itu harus menyajikan sebuah cara yang berguna untuk mencatat, karena jika dilihat akuntansi biaya historis ini untuk kelas-kelas ini sudah mengakar kuat di praktik-praktik akuntansi dan ada pun beberapa relevansinya hilang, jadi diharapkan untuk ditingkatkan keandalannya. Dan yang terakhir ada conclusion accounting under ideal condition atau kesimpulan akuntansi dalam kondisi ideal. Nah, untuk kesimpulannya secara garis besar, yaitu akuntan harus lebih berfokus untuk membuat laporan keuangan yang lebih berguna dalam pengambilan keputusan baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, itu tadi pemaparan materi mengenai pencarian kerangka konseptual dari kelompok 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.